Rapat paripurna terkait pengesahan dan penetapan rancangan keputusan bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk, tentang persetujuan bersama terhadap rancangan perubahan kebijakan umum anggaran KAU pendapatan dan belanja daerah, serta perubahan prioritas plafon anggaran sementara PPAS telah dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk. Rapat yang dilaksanakan secara virtual ini dipimpin langsung oleh Gianto Wakil Ketua 3 DPRD Nganjuk yang dihadiri Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, Wakil Ketua DPRD Nganjuk Ulum Bastomi, serta OPD terkait. Dalam rapat tersebut, dilakukan laporan Badan Anggaran DPRD Nganjuk terhadap rancangan perubahan KUA pendapatan dan belanja daerah serta PPAS tahun anggaran 2021, yang dibacakan oleh anggota DPRD Nganjuk Maria Tunda Dewi, yang selanjutnya, dilakukan pembacaan rancangan keputusan bersama DPRD dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama, oleh Sekretaris DPRD Nganjuk. Usai penandatanganan keputusan bersama, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengatakan, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, hal tersebut difokuskan untuk penanganan COVID-19, 14 program unggulan dan infrastruktur. Dengan total RAPD yang disepakati kurang lebih 50 miliar, PLT Bupati Marhen Jumadi juga mengatakan bahwa 40% akan digunakan untuk infrastruktur, dan yang lain untuk nakes dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini adalah rangkaian proses penyusunan tentang perubahan APBD tahun 2021. Kita sudah serahkan, terus kemudian tadi malam sudah dibahas di Banggar, terus kemudian hari ini kita melakukan persetujuan bersama terhadap rancangan perubahan KUA PPAS tahun 2021. Yang difokuskan untuk apa Pak? Tahun ini? Tetap ya, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, kembali lagi fokus pertama yaitu penanganan COVID. Yang kedua, program-program yang berkait dengan 14 program unggulan yang kami sampaikan di awal dulu di kampanye itu. Kita punya 14 program unggulan. Terus kemudian yang ketiga, tentunya kita fokuskan untuk infrastruktur ya, jalan-jalan. Karena selama ini di Nganjuk yang sebenarnya target kita itu dulu tahun 2021 itu sudah clear 100%. Tapi kan ternyata banyak yang belum terrealisasi. Karena apa? Banyaknya refocusing, terus kemudian juga penanganan kemarin insentif nakes dan seterusnya. Sehingga kita nanti mulai PAPBD tahun 2021 dan RAPBD induk 2022 nanti fokus untuk penanganan jalan dulu sementara. Karena jalan itu efeknya banyak, multiplier efek. Satu untuk bisa menambah ekonomi, terus kemudian juga tentang sosial, kemudian juga bisa dipakai untuk pemberdayaan masyarakat dan seterusnya. Ini yang paling penting yang kita sampaikan kepada DPRD. Total RAPBD yang disepakati tadi berapa? Kurang lebih 50 miliar ya, 50 miliar. Sehingga nanti fokusnya dari untuk penanganan infrastruktur. Berapa persen Pak penanganan? Kurang lebih 40%-an ya, 40%-an sekitar itu ya. Ya. Yang lain kan untuk kebutuhan COVID itu. Yang lain ya untuk kebutuhan COVID, terus kemudian untuk nakes dan seterusnya kan ada yang kurang itu ya. Termasuk juga honor-honor yang belum honor-honor masyarakat yang belum kemarin kena refocusing, maka kita anggaran lagi di PAK ini. Sementara itu, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono mengatakan dengan nilai 50 miliar tersebut, maka kita koordinasikan dengan visi misi Bupati, sebagai skala prioritas yaitu infrastruktur. Terkait dengan pembahasan Raperda PAK ini memang sudah didahului dengan rapat di komisi-komisi masing-masing dengan mitra-mitranya.
Kemudian kemarin kita rapat internal dan kita selesaikan ditindaklanjuti kemarin sampai tadi malam itu selesai, dan alhamdulillah sesuai dengan yang sudah direncanakan semua sudah selesai. Pada saat ini kita rapat penandatangan nota kesepakatan bersama. Setelah ini nanti kan ada pembuatan RKA yang dilanjutkan dengan pembahasan raperda. Harapan kami nanti pertengahan bulan itu sudah penandatangan bersama, sehingga nanti kita melanjutkan dengan pembahasan Perda APBD tahun 2020. Dengan nilai sekitar 50 tadi itu bisa dioptimalkan itu yang memang bisa dioptimalkan memang sekitar segitu, karena memang adanya seperti itu, kekuatan keuangan kita, kemampuannya seperti itu, maka kita koordinasikan dengan misi visi Bupati yang kemarin sebagai skala prioritas, yaitu memang infrastruktur. Maka kemarin kita memang banyak yang di infrastruktur. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, ya kita memaksimalkan yang ada itu digunakan untuk semaksimal. Betul, terkait dengan kenapa setiap akhir tahun pasti difokuskan ke infrastruktur gitu. Ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan misi visi Pak Bupati. Karena infrastruktur itu kan berdampak luas. Dengan infrastruktur yang baik, maka nanti juga otomatis akan mendorong perekonomian, karena yang baru saja kita mengalami pandemi ini, mudah-mudahan dengan infrastruktur yang semakin baik, nanti ekonomi juga akan mengikuti dengan pertambahan infrastruktur yang sudah dilakukan dengan baik. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.